Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Senang bisa bertemu Anda kembali dalam program Sapa Aceh. Saudara, pada saat pelantikan Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, dalam pidatonya waktu itu menyampaikan rencana untuk menghapus sistem QR Code yang digunakan dalam proses pengisian BBM di Aceh. Nah, sistem QR Code ini kemudian dirasa sangat menyusahkan warga Aceh karena prosesnya dinilai begitu rumit dan mempersulit. Rencana ini kemudian ditentang oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang langsung menolaknya dengan alasan bahwa penghapusan QR Code tidak sesuai dengan kebijakan nasional terkait dengan distribusi BBM subsidi yang berlaku secara umum di Indonesia. Nah, penolakan ini mengindikasikan bahwa adanya ketegangan antara kewenangan lokal dengan kebijakan pusat. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait dengan polemik yang terjadi, sekaligus kita mencari solusi. Nah, sudah hadir di studio Kompas TV, kita akan membahas tentang janji Mu'alim di ganjal BPH Migas. Bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio kita, saya perkenalkan pada Anda. Yang pertama adalah Tengku Kamaruzaman atau publik lebih mengenal atau akrab dengan Ampun Man. Beliau adalah juru bicara Mu'alim Difat. Yang kedua, Dr. Nasrul Zaman, pengamat kebijakan publik Aceh. Apa kabar Bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat. Ini isu, bukan isu sih, tapi Ya, merupakan satu janji waktu itu oleh Mu'alim ketika dilantik di 12 Februari lalu yang menyatakan akan menghapus QR Code pengisian BBM bersubsidi di Aceh. Seakan-akan publik kan tersentak ya, tidak pernah ada yang menduga gubernur pada saat itu menyatakan hal itu, Ampun Man. Tapi biar kita ini punya background yang sama, punya pengertian yang sama, Ampun Man, mungkin bisa diceritakan juga ke publik kita, apa sebetulnya yang melatar belakangi kemudian Mu'alim menyatakan itu akan menghapus sistem QR Code pada pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Aceh. Nah, jadi biar publik juga bisa tahu nih latar belakangnya seperti apa gitu, Ampun. Gimana? terima kasih. Saya kira ini semua bertumbuh pada kedudukan pemerintah Ya. dan sumpah. Beliau kan baru saja mengungkapkan sumpahnya sebagai Kepala pemerintahan, ya. dalam sumpah itu disebutkan beberapa soal yang menyangkut dengan kehidupan rakyat. Sebagai pelayan rakyat, sebagai memberikan yang terbaik kepada rakyat. Beliau ingin sesuatu yang menyusahkan rakyat. Ini bisa diselesaikan di pasal pemerintahan beliau. Sehingga beliau merasa barcode itu ada pengalaman beliau ketika sebelumnya yang saya dapat overview ketika beliau menyatakan itu ada orang yang mendorong Kendaraannya. kendaraannya ketika sampai ke SPBU tidak mau diisi karena nggak ada barcode. Nah, ini kondisi-kondisi yang beliau tangkap ya, dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Aceh, sehingga beliau berkehendak untuk menghilangkan barcode itu di Aceh. Dan tentu ini menimbulkan polemik ya, termasuk dengan BPH Migas. Artinya ketika itu tim kemudian ada membuat plus minusnya ketika Mu'alim menyatakan itu, Ampun. Ya, kami rasa itu sudah statement beliau tepat, ya, statement beliau tepat. Dan menurut kami, menurut saya pribadi, saya melihat ini sangat visioner, ya, visioner. Karena kita melihat barcode itu adanya untuk apa dan kenapa. Kalau pertama itu, kemudian barcode-nya itu sendiri untuk apa dan kepentingannya apa, kemudian kenapa Aceh yang jadi contoh. Kenapa Ini, Aceh iya, gitu ya? dan kedua persoalan ini tidak terjawab dari surat Kepala BPH Migas kemarin. Dia tidak menjawab persoalan keadilan, aspek keadilan bagi rakyat Aceh. Kenapa Aceh diberlakukan pada daerah lain tidak? Apa kompensasi ketika diberlakukan atau di daerah lain tidak? Reward and punishment-nya bagaimana nih? Kita nggak dapat itu. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ya kejelasan informasi itu tidak tersedia. Kenapa Aceh itu diberlakukan barcode? Tiba-tiba
program itu akan dijalankan dia itu sebagai pilot project waktu itu ya. Artinya Mualim melihat ada ketidakadilan kepada rakyatnya begitu, sehingga lantang Mualim di depan Mendagri waktu itu menyatakan itu. Berkali-kali beliau menyatakan itu. Jadi keinginan kuat beliau itu memang kemudian kita di tim pemerintahan itu kita akan membentuk tim khusus untuk riset. Kita ingin tahu ini apa sebenarnya, apa yang terjadi. Kenapa barcode ini ada, kenapa Aceh nggak ada, apa bentuk kompensasinya, bagaimana realisasinya di lapangan. Karena saya juga kemarin dapat berita informasi dari Nagan Raya ya, karena banyak sekali beku-beku ilegal tuh di Nagan Raya. Mereka membutuhkan per hari mereka membutuhkan solar itu sampai 210 ton per hari. Angka yang sangat besar. Apakah ini bagian daripada itu? Dan saya juga diskusi dengan Pertamina kemarin, beberapa daerah yang kita lihat diberlakukan barcode ini juga daerah-daerah yang quote ya ada tambangnya gitu. Jadi kita mau lihat nih di mana posisinya sebenarnya. Setelah itu pemerintah Aceh barangkali dengan tim itu sudah melakukan kajian soal ini Ampunman. Artinya kan seperti pembicaraan kita, ini kita harus by data semua kita ngomong, artinya apa yang disampaikan Mualim kajian-kajian. Nah ini kajian yang sudah dilakukan. Kita baru membentuk tim. Kita akan libatkan juga di situ kalau misalnya Pertamina, Hifsona Migas yang pemilik migas itu kita akan libatkan mereka sebagai tim. Kita juga akan libatkan kampus untuk beberapa riset yang kita butuhkan untuk ini, untuk melihat membuat ini terang benderang. Ini dari unsur jurubicara Mualim Devan ya. Ya. Kalau kita melihat pada jawaban daripada BPH Migas, dia hanya membuat soal subsidi dan produsen gitu. Perlindungan kepada konsumen dia sama sekali tidak sebutkan. Kemudian muncul pertanyaan apakah akan konsumen dirugikan, produsen untung terus gitu kan. Baik, itu nanti kita jawab kembali, Ampunman. Pak Nasrul, jadi menarik juga sebagai pengamat kebijakan publik. Nah, ini melihat keinginan Mualim ketika ingin menghapus sistem QR Code pada pengisian BBM ini. Apa yang ada di benak Anda, Pak Nasrul, awalnya? Iya, pertama kita shock juga ya, artinya seorang pemimpin yang baru terpilih kemudian mampu merespon kegelisahan yang selama ini tidak terungkap oleh publik. Nah itu nilai plusnya, sehingga kan gubernur-gubernur lain juga ngelihat juga, oh iya ya ada ternyata hal itu. Saya pikir pemimpin memang harus punya sensitivitas sosial yang tinggi. Ya, itu salah satu bentuk sensitivitas sosial dari Mualim. Meski dalam hal ini bukanlah kebijakan pemerintah Aceh dalam konteks itu, karena berhubungan dengan orang lain. Tapi saya ingin masuk lebih jauh sebenarnya. QR Code ini kan mengatur SPBU. Ya, SPBU itu kan untuk publik. Untuk masyarakat. Kalau dikhawatirkan untuk industri, minyak industri ada sendiri dia. Dia khusus dia minyak industri, ya. Tangkinya juga khusus, semuanya khusus. Harganya juga khusus. Terus apa yang dikhawatirkan urgensi QR code ini sendiri sebenarnya? Ini kan tidak dijawab. Kalau kita membaca surat balasan dari BPH Migas kan ya sangat formalistik lah, ya. Seolah-olah ini penting. Iya, tapi penting untuk apa? Misalkan kalau QR Code sebagai bukti subsidi, maka harus kriteria tentang siapa penerima subsidi itu harus jelas. Bukan kriteria penerima subsidi adalah QR Code. Nah, kan bisa dipahami itu. Jadi kalau kriteria penerima subsidi adalah QR Code, maka subsidinya juga tidak tepat sasaran. Karena siapa saja mungkin bisa buat yang mengurus QR Code. Ini kan tidak terjawab nih sebenarnya. Nah itu satu. Yang kedua, harus dijawab juga oleh BPH Migas misalkan latar belakang ada QR Code ini misalkan ya kalau tadi Aceh 2022 itu surat edaran itu Gubernur Noppa sama Takwala Sekda, kemudian 2023 kita diberlakukan QR Code, ini 2024 2 tahun berarti QR Code di Aceh. Nah dalam masa 2 tahun ini apa sudah yang diperoleh BPH Migas terhadap pemberlakuan QR Code di Aceh? Kalau katanya minim penyalahgunaan berapa? Di mana? Kenapa?
Itu harus dijawab, dijelaskan ke publik. Sehingga, oh ya penting ternyata QR Code. Kalau ternyata tidak ada fungsi apapun QR Code ini pada efisiensi kah atau kebocoran penyaluran migas BBM, saya pikir dicabut saja. Karena ini nggak ada penting juga. Jangan sampai begini, kita ini kan latah teknologi nih. Semuanya pakai aplikasi, dikit-dikit aplikasi. Ada ribuan aplikasi dibuat pemerintah, satu pun nggak jalan. Nah sama dengan barcode ini, yang penting ada aplikasi dulu. Itu anggarannya udah keluar dulu tuh. Aplikasi jalan, kemudian masalah itu kepentingan urgensi yang utama, nggak ada urusan. Yang penting rakyat ribut dulu. Malah saya sampai pada tesisnya begini. Ini pada 5 tahun terakhir saya ngelihat kebiasaan pemerintah kita itu adalah dia ingin mudah kerjanya, tapi rakyat sulit. Harusnya pemerintahnya yang sulit, rakyatnya yang mudah. Di dalam kebijakan publik. Sosial polisi kan begitu dia. Jadi pemerintah inilah kemudian bersulit-sulit supaya rakyatnya hidup mudah, sehingga pertumbuhan ekonomi, rakyat cerdas sebagainya itu dibuat mudah. Bukan kemudian untuk BPH migas mudah-mudah kerjanya, rakyat yang sulit. Tapi Anda melihat nggak kalau dari penelitian ataupun mungkin pengalaman, memang rakyat menolak penggunaan QR Code ini? Ya saya dari awal mendemo itu, tapi karena kita sebagai rakyat ini kan nggak bisa menolak. Ketika sudah aturan, daripada tidak bisa ngisi. Nerimo aja gitu. Iya, jadi nerimo kan. Kan lihat berapa kali demo kita di 2022, 2023 menolak ini sebenarnya. Nah kalau dibuat di medsos mungkin puluhan ribu juga. Nah itu artinya bentuk, tapi kemudian kita sebagai penerima manfaat kan tidak bisa menolak atas nggak ngisi BBM, nggak gerak juga kita gitu, ya terpaksa saja. Kalau nolak malah kita nggak dapat BBM gitu ya. Ini serba susah sendiri. Dan inilah kemudian disauti oleh Mualim, ya gitu. Misalkan gini. Truk-truk atau pickup-pickup yang di kampung-kampung bawa pertanian itu, ya, kemudian dia platnya pun udah nggak ada sebagainya itu misalkan, bagaimana dia ngurus QR Code? Padahal itulah urat nadi pertumbuhan ekonomi di kampung. Nah, itu bukan sedikit jumlahnya di Aceh. Nah, inilah kemudian saya pikir dibongkar dengan satu statement yang menurut saya masyarakat Aceh harus dukung ini. Harus dukung pernyataan. Memang kayaknya kecil soal QR Code. Banyak orang yang mentertawakan. Oh, gubernurnya kok ngomong begitu, kayak nggak ada yang penting. Tapi dia lupa. Dia lupa bahwasanya masyarakat di bawah itu jadi persoalan itu. QR Code itu. Oke, nanti kita lanjut lagi, Ampun, Man, dan juga Pak Nasrul. Saudara, pembahasan soal janji Mualim diganjal BPH Migas terkait dengan sistem QR Code yang berlaku di Aceh, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Ya, saudara, kita lanjutkan kembali Sapa Aceh dan kita masih bahas soal janji Mualim diganjal BPH Migas. Ini terkait dengan keinginan Mualim untuk bisa menghapus QR Code pada pengisian BBM bersubsidi di SPBU di Aceh. Jadi, Ampun, Man, jadi setelah ini bergulir terus, saya kira ini sudah berjalan sebulan, belum ya? Belum sebulan, tapi ini bakal hangat terus. Artinya pemerintah Aceh kan sudah berkirim surat ke Pertamina BPH Migas untuk memperkuat gitu keinginan Mualim. Kemudian dibalas BPH Migas, dan ada satu poin di situ adalah seperti pemerintah menyatakan akan mengkaji kembali konsep soal akuntabilitas dan transparansi yang disampaikan oleh BPH Migas. Artinya tadi kalau pemerintah melihat bahwa ini harus ada kajian-kajian yang harus dilakukan supaya ini tidak menjadi bola liar gitu yang tidak akan ada habisnya. Gimana pun? Saya kira iya. Saya menghargai ya, karena semua pembicaraan, semua
landasan pikir yang berdasarkan akuntabilitas dan transparansi, itu kita sangat-sangat, dan itu memang yang kita tunggu. Kita pengen ini semua transparan dan punya. Artinya itu yang ditanyakan kembali ke BPH Migas oleh pemerintah. Ya, pasti. Karena jawaban dari, mohon maaf lah, jawaban selembar surat dari kepala BPH Migas itu tidak menjawab apa-apa sebenarnya dari konsentrasi yang kita harapkan dari mereka ya. Jadi kita akan membuat riset tentang ini. Ini tidak bisa selesai begitu saja. Dan kita mau tahu nih. Dan di sisi lain memang kalau kita berdiri di sisi Aceh gitu, ada persoalan besar sebenarnya yang dari politik ini yang bisa kita munculkan kembali. Itu ada persoalan dua. Satu, persoalan hilir migas. Dalam MOU tidak ada persoalan hilir dan hulu di situ. Migas itu adalah satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang pembagiannya ada 70-30. Selama ini pembagian 70-30 itu dari hasil neto, bukan bruto. Sementara negara atau pemerintah pusat sudah mengambil 30-40% di brutonya. Dan ini kita katakan pos operasional, pos operasi segala macam ya. Jadi ini sebuah soal yang lulus kita di sini, karena pembagian perimbangan keuangan pusat dan daerah sekarang itu mengacu pada undang-undang lain, bukan undang-undang PA. Dan ini menjadi sebuah concern yang akan kita buat dalam revisi undang-undang PA sekarang yang akan masuk di prolegnas. Ya. Jadi kalau hulunya sudah ada, karena kita sudah punya BPMA, hilirnya kita belum ada. Kita belum ada BPA Migas. Sehingga hilir ini kita sama sekali nggak tahu. Bagaimana prosesnya, bagaimana tata niaganya, bagaimana kompensasinya, subsidinya, kita nggak tahu. Jadi ini perlu kita ketahui. Dan saya kira revisi UPA ke depan, ini akan kita masukkan unsur itu. Sehingga memang 70-30 itu memang sebenarnya real 70-30. Bukan hanya 70 di sini, Anda dapat di sini ya, di sini anak dapat gitu. Jadi ini sebuah saya berpikir sebuah rahmat atau sebuah pintu masuk ya. Pintu masuk untuk sesuatu yang lebih dalam. Yang kedua, saya punya perdebatan yang keras dulu dengan Pak Hamid Awaludin ketika menyatakan auditor independen. Dalam MOU disebutkan auditor independen. Yang kita masukkan adalah auditor luar. Ya, bukan BPK. Pak Hamid waktu itu menyatakan BPK sudah cukup syarat itu. Tapi kalau kita lihat selama ini, perjalanan selama ini, di mana beberapa anggota BPK itu terjebak kasus korupsi segala macam ya, gratifikasi dan macam, ya kita harus kembali hidupkan lagi itu auditor internasional atau auditor luar yang kita sepakati bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Artinya kalau secara gamblang bahwa BPH Migas ini kan berarti mengganjal janji Mualim untuk menghapus barcode. Nah, data-data atau bargaining position pemerintah Aceh untuk mendapatkan merealisasikan keinginan Mualim ini gimana, Ampun? Saya kira iya, semua kita akan selidiki, kita akan bentuk tim khusus sendiri. Kita akan mempersoalkan kepada pemerintah pusat. Artinya surat dari pemerintah pusat memang nggak jelas, dari BPH Migas memang nggak jelas sama sekali apa yang. BPH Migas kan pas sendiri dia kan juga harus tunduk pada DPR, tunduk pada Presiden, karena ada lembaga BPK dan segala macam. Kita akan menggunakan lembaga-lembaga ini untuk memeriksa mereka. Ya, kita akan gunakan semua resource yang bisa kita gunakan ya untuk kepentingan Aceh. Yang paling penting kan begini, saya bilang juga sama Pak Pertamina Patra Niaga ya, yang ada kejelasan dari situasi ini, kenapa ini terjadi dan bagaimana posisinya sebenarnya, sehingga rakyat mendapat informasi yang clear terhadap beban yang mereka terima. Gitu. Artinya kalau QR Code ini tetap jalan, apakah itu menguntungkan rakyat atau malah menyengsarakan rakyat atau malah sebaliknya begitu? Saya kira itu juga riset ya. Ya, Pak
Nasrul gimana melihatnya? Iya, saya bilang kan ini kebijakan sejak awal saya sudah menolak memang. Sejak 2002 saya termasuk aktif juga mendemo itu. Nggak ada urgensinya ada kebijakan QR Code ini. Karena SPBU itu memang untuk publik, bukan untuk industri. Kalau kekhawatiran mereka BBM subsidi dijual ke industri, ya tinggal atur aja SPBU-nya. Kan tinggal taruh CCTV di situ. Kan gampang kan? Apa susahnya sebenarnya? Ya, kalau BPH Migas mengatakan bahwa ini untuk mengontrol distribusi dan juga menghindari adanya penyelewengan? Ya enggak juga, karena semua orang bisa ngurus QR Code. Kalau semua instrumen itu, kriteria yang dibangun untuk QR Code, apa urgensinya kebijakan ini? Nggak mendasar berarti apa ya? Nggak ada untungnya. Cuman satu, untuk pendataan berapa kebutuhan BBM subsidi di Aceh oleh masyarakat Aceh itu, tahu kita datanya. Tapi nggak terus sepanjang tahun pakai QR Code. Cukup setahun kemarin kita bisa proyeksi. Kan bisa kita proyeksi tahun depan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan jumlah mobil yang masuk, pembelian itu bisa kita hitung lah. Jadi nggak usah QR Code ini menjadi yang permanen. Untuk ad hoc misalkan mengukur berapa jumlah kebutuhan solar, kemudian BBM premium subsidi, oke, setahun. Tapi jangan sampai terus berlanjut-lanjut, ini susah orang. Ya. Tidak ada juga perbandingan antara wilayah lain dengan Aceh begitu ya? Artinya kan pertumbuhan kendaraan di wilayah atau di provinsi lain mungkin lebih tinggi daripada di Aceh. Iya, saya jadi gini loh, saya jadi pikiran buruk juga nih ke pemerintah pusat kalau begini. Seolah-olah omongan kita membangun UMKM, itu omongan lip service. Ya, karena siapa pengguna SPBU ini kan UMKM. Ketika mereka sulit mengakses harus QR Code misalkan, ya untuk akses itu. Terus QR Code-nya kan terbatasi tuh. Ya. Kemudian dia beli pakai apa? Padahal UMKM nih gitu. Nah, itu satu sisi untuk masyarakat Aceh. Maka jangan heran pertumbuhan UMKM di Aceh juga rendah. Kalau kita bandingkan dengan pemerintah katakan di Jawa kah, Sumatera Utara kah, atau Padang kah, dan lain-lain. Nah, jangan sampai ya orang Aceh nanti berkesimpulan begini. Oh, ini memang kita dimiskinkan. Nah, itu hati-hati pemerintah pusat. Hati-hati. Ya, kalau ini skenario pemerintah pusat justru sebenarnya biar Aceh nggak maju-maju itu bahaya. Nah, makanya saya bilang kebijakan pusat itu kalau untuk Aceh, kemudian ini habis konflik, habis tsunami dan sebagainya, harus ada kebijakan yang memudahkan, bukan kebijakan yang menyulitkan. Tapi ini kebalik cara pandang pemerintah pusat. Aceh itu selalu menjadi tempat uji coba kebijakan yang menyusahkan rakyatnya. Ini di luar ini kan ada itu, mungkin nanti bisa dilihat. Ada aturan lagi untuk ngurus SIM harus pakai kartu BPJS. Padahal Aceh itu sudah universal coverage. Semua anak Aceh, penduduk Aceh ber-KTP Aceh dijamin asuransinya dengan jaminan kesehatan Aceh JKA. Lantas untuk apa pakai kartu lagi? Nah, tapi diterapkan juga di Aceh. Sumatera Utara belum. Ini hanya Aceh nih baru sementara nih. Nah, kan udah cilaka juga nih. Artinya jangan sampai kecurigaan saya tadi, mudah-mudahan tidak. Adalah satu skenario yang membuat Aceh ini terus terpinggirkan dari sisi kemajuan peradaban di Indonesia. Iya, iya. Pak, dalam di pasal 5 PP nomor 3 2015 itu dikatakan bahwa kewenangan pemerintah yang bersifat nasional untuk urusan energi dan sumber daya mineral pada minyak dan gas bumi untuk kegiatan usaha hilir seperti yang disampaikan oleh ini. Artinya Aceh punya hak prerogatif ya untuk mengelola ini gitu. Ya, Pak. Tadi sampaikan Lampunman bahwasanya soal migas 70-30 ini harus kita turunkan memang. Nah, ini menarik. Terima kasih BPH Migas. Ini pintu masuk untuk kecerdasan pemerintah Aceh baru ini ya. Anda bekerja sama lagi ke pemerintah Aceh. Saya pikir ini bagus juga. Dan terima kasih lah. Jadi kita bicarain lagi nanti itu. Jadi pionir kemudian iya, ya. Pintu masuk untuk kita selesaikan mekanisme hulu hilir dalam pengelolaan tata niaga dan tata kelola migas di Aceh. Nah, itu jadi mereka dapat musibah juga nih jadi. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen terakhir. Baik, saudara. Jadi ini kan sudah bergulir sejak Mu'alim mengatakan itu pada saat pelantikan. Namun walaupun BPH Migas sudah mengirimkan surat keberatan atas pencabutan QR Code ini di Aceh, nah tapi bagaimana solusinya dan apa harapan dari pemerintah sendiri ketika ini juga akan terus menjadi kerja-kerja pemerintah, ada tim khusus. Nah, nanti kita akan bicarakan di segmen terakhir kita, tetap di Sapa Aceh.
Oke, baik, saudara, kita kembali di Sapa Aceh dan kita masih membahas soal janji Mualim yang diganjal BPH Migas, ya karena surat dari BPH Migas kan yang untuk belum bisa mencabut sistem QR Code untuk pengisian BBM bersubsidi di SPBU di Aceh. Pak Nasrul, jadi sebelum kita sampai di solusi, saya kira perlu sedikit gambaran ketika situasi apa yang disampaikan oleh Mualim ini, apakah berdampak pada misalnya stabilitas politik, stabilitas ekonomi di Aceh gitu, dan mungkin melihatnya hingga perjalanan 12 Februari lalu sampai sekarang ini, apakah ada gejala-gejala yang terjadi terkait dengan apa yang disampaikan Mualim waktu itu? Iya, kalau apa yang disampaikan Mualim kemudian berdampak negatif, saya pikir tidak. Ya, justru ini positif. Artinya pemerintah masyarakat Aceh sekarang punya pemimpin yang sensitif ya terhadap respon sosial yang ada. Ini memberikan harapan karena ini kan baru 2 minggu lah. Saya pikir ya baru 2 minggu. Jadi Mualim pada pidato sudah memberi harapan bahwasanya beliau sensitif terhadap keresahan-keresahan yang ada di bawah gitu. Nah, kalau kita melihat misalkan apakah kebijakan ini nanti seperti apa, maka dibutuhkan oleh orang-orang yang membantu Mualim. Ini isu ini jangan sampai mati di sini gitu. Ini kalau sampai mati di sini memang mencoreng mencoreng janji Mualim ke masyarakat. Meskipun masyarakat memahami ini bukanlah mutlak pertanggung jawab Gubernur Aceh, tapi ada pihak lain. Tetapi kalau ini berhenti sampai di sini, berarti kan dianggap kita ini bukan pejuang, Mualim ini bukan pejuang, dianggap gitu ya. Udah selesai sampai di situ gitu. Nah ini maka kita minta nanti Ampunman dan tim-tim yang lain lah Ampun, ya jangan berhenti sampai di situ. Ini harus bergerak terus sampai misalkan terdapat negosiasi dan solusi dari kedua pihak, dari BP Migas. Yang penting BP Migas tercapai mau dia apa terhadap urgensi QR Code, tapi masyarakat Aceh juga tidak terberatkan, tidak terbebani dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, itu yang nanti kita coba seimbangkan baiknya. Karena kita ingat, ya ini pengalaman di lapangan ya, ketika Mualim mengatakan itu pada pelantikannya, keesokan harinya itu banyak masyarakat yang ngisi BBM tuh nanya, kan nggak pakai lagi barcode atau QR Code kan? Iya, itu biasalah. Masyarakat kan nggak paham bahwa QR Code ini bukanlah keputusan gubernur. Ini trauma karena dulu di 2022 keputusan gubernur yang mengharuskan stiker. Nah, awalnya dulu. Jadi masyarakat Aceh pikir, oh ini udah dicabut gubernur berarti, padahal tidak. Ini keputusan dari BPH Migas gitu. Nah, inilah memang yang salah. Kalau dulu ada pemimpin yang caper gitu ya, kemudian jadi soal jadinya. Jadi orang yang menindaklanjuti Mualim jadi kena batunya juga. Pikir masyarakat ya, karena Mualim bilang enggak juga itu ternyata gitu. Ya. Keinginan pemerintah membentuk tim khusus untuk ini langkah yang tepat? Iya, bagus, tetapi saya menarik jangan hanya bicara soal barcode, tapi soal keadilan masyarakat terhadap tata kelola migas Aceh secara keseluruhan. Jadi jadikan ini hanya entry point saja untuk sesuatu yang lebih besar. Kita perlu duduk dengan serius, dengan jangka panjang lagi, dengan pemerintah Indonesia dalam konteks tata kelola migas. Ini hanya jadikan entry point-nya saja. Oke. Bagaimana Ampunman? Jadi ini sudah dipersiapkan ya oleh pemerintah Aceh. Saya kira untuk meng-clearkan ini sampai selesai gitu. Sampai goalnya adalah keinginan Mualim tercapai gitu. Gimana Ampun? Sebenarnya bagus juga. Saya menarik tadi kata Pak Nasrul tentang apakah Mas sengaja memiskinkan Aceh gitu. Ini kan sebuah pertanyaan yang quote-unquote memang harus kita pertanyakan gitu. Karena gini, tidak banyak negara di dunia, ya, tidak banyak juga daerah di Indonesia itu yang punya migas sebagaimana Aceh. Dan Aceh sudah menyumbang sejak lama gitu. Iya, betul. Ya kan, Perla segala macam ya. Dulu misalnya Langkat dan Tanah Karo kan juga masuk ke kita ya. Pangkalan Rendah segala macam. Jadi ini persoalan migas ini memang persoalan yang sangat krusial dan ini menyangkut uang yang besar. Ya. Kita misalnya sekarang memiliki soal dengan 12 mil laut di PP 23 nomor tahun 2015 tentang pembentukan BPMA. Kenapa 12 mil? Di mana angka 12 mil diambil? Dari mana datangnya angka 12 mil? Itu sebuah soal. Ketika kita lihat 12 mil ini ternyata batas negara. Ternyata itu ya. Kok Aceh sama Indonesia ada batas negara?
Oh, oke. Iya, sama-sama Indonesia. Sama-sama Indonesia. Nah, pertanyaan kita itu, di mana angka 12 mil? Oh, di batas negara. Nah, batas negara, terus kalau di atas 12 mil, pemerintah pusat. Kalau kita 12 mil bawah, Aceh. Punya Aceh. Aceh sama Indonesia itu soal apa? Ya. Apakah negara berbeda? Karena ini pertanyaan-pertanyaan kita harus rasional. Dan boleh saja memang dalam konteks resource sumber daya migas terutama ya, itu di onshore, di darat mungkin sudah kecil ya, lebih banyak di lautan. Nah, tapi ini harus dibicarakan dengan clear gitu, karena mungkin perjanjian MOU ya ini polemik ini juga menimbulkan itu lagi ya, menimbulkan beberapa poin-poin dalam MOU yang belum terrealisasi. Butir-butir MOU. Kalau ini bisa kita eksplor lagi lebih dalam, saya kira ini akan menunjukkan Aceh di masa depan. Oke, artinya bargaining politika, bargaining position kah untuk pemerintah Aceh untuk merealisasikan apa yang diinginkan Mualim terkait dengan penghapusan QR Code ini? Saya kira iya. Dan ini sebenarnya kan bukan program prioritas Mualim, memang bukan program prioritas dia. Tapi ini janji yang dia sampaikan ini begitu. Ini keresahan masyarakat, sebagaimana kata Pak Nasrul tadi. Ini keresahan masyarakat yang diungkapkan Mualim ketika dia bersumpah sebagai pemimpin Aceh. Itu sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kata hati dia ketika dia setelah bersumpah sebagai pemimpin Aceh, dia harus mementingkan kepentingan rakyat Aceh segala macam, itu keluar dari mulut dia karena dia mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Saya kira ini pintu masuk ya untuk sesuatu yang lain yang lebih besar. Saya kira ya. Masuk 12 mil tadi, kemudian revenue 70-30 dari mana diambilnya, auditor, bagaimana auditor selama ini yang kita nggak dapat laporan. Berapa 70-30 itu di mana laporannya? Untuk mana yang menurut kita yang lebih kredibel dalam memeriksa ini semua gitu. Bisa jadi pintu masuk untuk menguak semua data-data yang belum terungkap ya. Beberapa soal yang ada di MOU Helsinki yang belum terrealisasi. Saya kira itu. Jadi ini sekalian gitu ya. Sekalian. Pak Nasrul, jadi poin stressingnya masalah solusi kalau ini memang belum bisa direalisasikan, masih ada hambatan di BPH Migas sebagai solusi atau saran Anda bagaimana? Ya, kita kan sampai sekarang 2 tahun ini menjalan 3 tahun nggak terjawab apa urgensinya. Padahal saya pikir beginilah, sudahlah, nggak usah pakai atur-atur begini. Toh juga kalau mobil mewah itu pakai BBM subsidi, mobilnya akan rusak. Ya gitu aja. Jadi mekanisme alam saja kemudian yang membatasi orang pakai BBM subsidi. Ya kalau misalkan mobilnya bagus, ya keluaran terbaru, dia nggak boleh pakai subsidi, nanti rusak mobilnya. Jadi biarlah mobil-mobil lama tua milik rakyat ini pakai subsidi sepuasnya. Toh juga kalau dia udah punya uang, dia juga pengen ngerasain tuh yang tidak subsidi, karena akan lebih nyaman, lebih kuat tenaganya dan sebagainya. Jadi marilah kita kembali pada cita-cita bernegara, yaitu akhirnya negara dan pemerintah ini untuk memudahkan kehidupan rakyat. Bukan kemudian rakyat bersusah payah untuk pemerintahnya mudah. Nah itu, filosofis itu mungkin menjadi penting. Oke. Ampun, satu lagi, artinya pemerintah punya target nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Kapan? Artinya dari jawaban BPH Migas, kemudian ada target nggak ini bisa direalisasikan atau mungkin goal apa yang diinginkan oleh kita belum bicarakan ini dengan pemerintah pusat ya. Tentu kita banyak soal yang harus kita konkretkan terlebih dahulu. Ya, terbentuk tim, mungkin kita akan buat kunjungan ke DPR RI segala macam untuk melihat di posisi mana, misalnya di komisi berapa BPH Migas yang biasa dipanggil untuk kita ajukan beberapa pertanyaan. Kemudian kita akan lakukan riset juga gitu. Tapi yang pada intinya kan begini, ini juga mengikut Pak Nasrul tadi. Jangan sampai Aceh itu memang sengaja dimiskinkan gitu. Kenapa dia rata terus? Kan gini. Dulu ada pendapat seorang profesor almarhum, itu Profesor Ali Budiman, UNS Solo. Itu yang menyebutkan itu sistem Indonesia itu masih post kolonial. Jadi kita sebenarnya masih negara penjajah gitu. Hanya orangnya aja yang bukan penjajah, masih orang kita, orang kampung kita duduk situ, di keluarga kita duduk situ. Tapi sistemnya itu masih menjajah ke bawah. Dan ini yang kita nggak harapkan sebenarnya. Saya kira ini dalam konteks besarnya saya kira ini pintu masuk buat Aceh ya.
mendapatkan kandidat yang lebih baik di masa depan. Oke, mudah-mudahan semua bisa terwujud. Terima kasih Pak Dasul Zaman, Pak Kapunman, Tengku Kamruzaman, dan saudara, demikian akhir dari perbincangan kita. Mudah-mudahan ini paling tidak membukakan mata kita, pengetahuan kita, terutama mengenai polemik sistem QR Code pada pengisian BBM bersubsidi di Aceh. Nah, saudara, jangan lupa juga untuk bisa menyaksikan Sapa Aceh yang hadir di setiap Senin dan Kamis pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda bersama kami, dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih.